Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, dalam pertemuan ini kita akan membahas salah satu nilai berakhlak yaitu harmonis. Jadi di harmonis itu ada beberapa nilai yang bisa diamalkan sebagai seorang ASN. Di antaranya itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dari nilai dasar harmonis ini, yang saya dapat dari role model yang saya lihat di puskesmas tempat saya berada, ketika ada suatu kegiatan pelayanan di puskesmas, role model yang saya pilih itu atau yang saya tempati bertanya mengenai nilai ini, beliau selalu melakukan komunikasi di setiap kegiatan pelayanannya. Artinya dokter ataupun perawat tetap melakukan koordinasi selama pelayanan sehingga ada sehingga bisa membangun suasana yang harmonis di tempat kerja sehingga pelayanan pasien bisa berjalan dengan baik. Sekira itu yang bisa saya dapat dari nilai harmonis ini. Saya kembalikan ke teman-teman, apakah ada pendapat mengenai nilai dasar harmonis ini? Ya, saya moderator. Ya. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa harmonis itu terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Saya rasa dari ketiga poin ini itu memiliki keterkaitan antara satu sama lain dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis. Yang pertama itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kalau pandangan saya di tempat kerja kita kan itu di puskesmas kita terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Ada dokter, ada perawat, ada apoteker, ada bidan. Nah, jadi dalam bekerja kita saling menghargai antara satu sama lain, saling menghargai dan bekerja sama begitu. Kemudian suka menolong orang lain, yaitu dalam hal pelayanan di puskesmas, ketika kita melayani pasien pada dasarnya itu kan kita menolong. Jadi kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dalam bentuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien itu adalah merupakan bagian dari poin suka menolong orang lain itu tadi. Kemudian dari sesama teman kerja, misalkan antara sesama perawat, kalau misalnya di UGD kan terkadang ada pasien yang memerlukan tindakan tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi kita berkolaborasi dengan sesama perawat, kita berkolaborasi dengan dokter, begitu. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif, saya rasa ketika semua komponen di atas tadi itu terpenuhi, maka lingkungan kerja yang kondusif akan terbangun dengan sendirinya. Ketika di dalam lingkungan pekerjaan itu kita bisa saling menghargai, kemudian kita bisa saling menolong, otomatis lingkungan kerja yang kondusif akan terbangun dengan sendirinya, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Ya, Indah. terima kasih. Yang lain mungkin ada tanggapan? Permisi, Ya. moderator. Mungkin bagus kalau ada video tak yang bisa Oh, ditampilkan supaya kita bisa analisis videonya. Kira-kira di situ apakah sudah memenuhi unsur dari harmonis atau tidak gitu. oh ya, nanti Ya, saya kita bahas tampilkan. bersama. Oke, siap. Ya, jadi ini ada video yang saya tampilkan yang menggambarkan keadaan harmonis dalam lingkungan kerja.
Ya, jadi di sini Dokter Maya itu sebagai ketua tim dalam pengerjaan lembar administrasi dalam rangka reakreditasi di puskesmas. Jadi beliau ini melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar sesama staf agar kegiatan reakreditasi nantinya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ini sepenggal contoh video untuk kegiatan dalam penerapan nilai harmonisasi. Ya, mungkin teman-teman ada tanggapan dari video tersebut. Abe, moderator. Ya. Jadi melihat dari video tadi, menurut saya di situ sebenarnya meskipun videonya singkat, 1 frame, tapi sebenarnya di video itu sudah mencakup ketiga nilai harmonis. Ya, jadi di situ sudah tampak bahwa role modelnya itu sudah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Karena kan di situ ada beberapa orang yang mungkin lebih dari 5, tidak mungkin semua itu dari latar belakang, ras, atau suku, atau agama yang sama. Tapi mereka bisa berkumpul membentuk suatu diskusi, mungkin ada yang logatnya berbeda atau apa, tapi mereka bisa tetap berkomunikasi satu sama lain, saling menghargai. Nah, kemudian yang kedua, poinnya tadi suka menolong orang lain. Saya kira di sini jelas ya, pasti di situ terjadi sikap saling tolong-menolong, bagaimana role modelnya menolong petugas yang lain untuk menjelaskan bagaimana apa-apa yang mau dikerjakan, terus petugas yang lain mengerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dari keseluruhan yang kita lihat tadi itu lingkungan kerjanya sudah kondusif karena mereka mampu berkomunikasi satu sama lain. Jadi tercipta kondusif karena poin pertama dan kedua itu sudah terpenuhi. Menurut saya seperti itu. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin teman-teman yang lain ada mau menambahkan. Ya, mungkin dari Dokter Rima dan Dokter Yadi ada tambahan? Ya, kalau dari saya mungkin sudah sama tadi kayak Dokter Cindy, saya cuma mau menambahkan bagaimana peran ASN yang harmonis. Nah, pertama itu kita ini sebagai PNS, aparatur negara, itu kita harus bersikap netral dan adil. Nah, netral di sini itu kita tidak memihak kepada salah satu kelompok ataupun golongan yang ada. Nah, jadi kita sebagai PNS melaksanakan tugas itu tidak boleh bersifat diskriminatif, harus objektif, jujur, dan transparan. Kemudian kita juga sebagai PNS ini harus mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Nah, dengan tidak membuat kebijakan ataupun peraturan yang diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Kemudian juga kita harus memiliki sifat toleran atas perbedaan. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagai PNS ini, kita juga harus suka menolong. Nah, suka menolongnya ini bukan cuma hanya kepada penerima layanan, tetapi juga sesama pemberi layanan atau kolega PNS kita. Nah, selain itu kita juga harus menjadi figur dan teladan bukan cuma hanya di puskesmas, tapi di lingkungan masyarakat. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih tanggapan dari Dokter Yadi. Dari Dokter Rima, mungkin ada tanggapan atau tambahan mengenai ini? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya, membangun hubungan harmonis itu di puskesmas sangat perlu, karena nilai harmonis ini sangat mendukung saat bagaimana kita menghargai setiap orang dengan latar yang berbeda, misalnya berbeda agama, berbeda ras. Tentu saja di tempat kerja kita masing-masing banyak suku maupun agama yang berbeda-beda. Kemudian selain itu juga suka menolong walaupun berbeda latar belakang. Kemudian tentu saja sikap untuk tolong menolong itu harus kita bangun. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana yang nyaman dan lingkungan yang penuh dengan kekeluargaan di lingkungan puskesmas. Nah, itu tadi tanggapan saya mengenai nilai harmonis untuk yang bisa diterapkan di puskesmas. Nah, berikut saya akan tampilkan video terkait tentang nilai harmonis yang ada di puskesmas Banihau.
Tunggu, Dek. Tapi enggak kelihatan ke videonya. Oh iya, belum, Dok, belum. Oh, belum ya. Sudah kelihatan? Iya, Iya, Dok. kelihatan, Dok. Lomba 17-an ya, Dok? Ya, ini adalah lomba 17-an di Puskesmas Bonehau. Kami melaksanakan fun games yang diikuti oleh semua pegawai di Puskesmas Bonehau. Seru sekali, Dek. Iya, ketawa semua orang. Harmonis ini, Dok. Harmonis sekali, Dok. Ya. Nah, itu tadi video dari Puskesmas Bonehau sudah ditonton oleh teman-teman. Jadi dari video tersebut kita bisa melihat bahwa di tempat kita perlu kita bangun nilai-nilai harmonis untuk yang bisa kita bangun di puskesmas kita masing-masing supaya kita bisa merasakan bagaimana nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai keharmonisan dalam menjalankan tugas di tempat kerja kita masing-masing. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari video yang tadi? Atau saya kembalikan ke host? Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari Dr. Rima atas videonya. Ya, memang sangat jelas tergambar bahwa dari video tersebut sudah terbangun suasana yang harmonis, yang ditandai dengan saling mengakrabkan diri antar staf di puskesmas Dr. Rima berada. Jadi mungkin cukup jelas dari pembahasan kita hari ini mengenai nilai dasar harmonis. Ya, saya berharap teman-teman bisa menerapkan juga di puskesmas masing-masing di tempat teman-teman bekerja untuk membangun suasana yang harmonis. Ya mungkin itu saja. Terima kasih kepada teman-teman atas waktu yang diberikan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.